Bukan karena kebenciannya, karena api neraka itu tak berani menyentuh ludah Rasulullah. Ludah Rasul, bukan ludah kita. Jangan silap. Jadi begitu, kalau anak kita suruh berjilbab, dia tak berjilbab. Pak Iskandar menyangkut tentang masalah beban dosa. Memang ayat saya katakan tadi dalam An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan ketika ia punya anak juga pemimpin bagi anak-anaknya. Cuma dalam konteks Islam bukan berarti bahwa dia adalah pemimpin. Setiap dosa istri, dosa anak itu adalah tanggung jawab bapak. Dalam pengertian begini. Kalau dosa istri dilakukan oleh istri, itu merupakan perbuatan maksiat. Suami ini tidaklah menanggung dosanya, kecuali memang suami yang menyuruh untuk berbuat dosa. Jadi ada istilah dosa yang sifatnya siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Tapi siapa yang mengajarkan perbuatan dosa, maka dia juga akan mendapatkan dari dosa pekerjaan yang dilakukannya itu. Jadi dalam konteks ini, gini pemahamannya Pak. Kita sebagai seorang ayah, manakala anak kita ini dari mulai usia bayi sampai akil baligh, itu memang tanggung jawab orang tua. Setelah anak itu sudah akil baligh, maka dosa akan dilimpahkanlah kepada anak tersebut. Karena dia sudah termasuk orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu dibebani oleh hukum Islam. Itulah yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus. Mau tidak mau ini dipanggul oleh anak kita yang sudah usia baligh. Kalau masih kecil dosanya memang kita orang tua. Tapi kalau sudah usia baligh, itu sudah tanggung jawabnya. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, ini bukan cerita dosanya, cerita tanggung jawabnya. Kalau anak laki-laki begitu dia baligh, Pak, tanggung jawab kita sebenarnya menurut syariat sudah habis. Tapi secara moral kita masih tetap untuk membimbingnya. Tapi kalau anak perempuan, kajian syariatnya, sebelum dia menikah dengan orang lain, masih tanggung jawab orang tua. Tapi bukan berarti dosa dilakukan oleh anak gadis kita ini semua orang tua yang nanggung. Tidak. Hanya tanggung jawabnya saja. Secara nilai syariat. Nah kalau cerita dosa tadi. Dosa itu ya sesuai dengan apa yang dikerjakan masing-masing. Karena dalam Islam pertama tidak ada dosa warisan. Dalam istilah Islam ini tidak juga dosa yang dimana kita berbuat harus ditanggung orang yang menanggung jawabi. Kecuali dosa itu memang disuruh oleh orang yang menanggung jawabi tadi. Misalnya anak disuruh untuk membeli yang haram. Kan gitu. Berdosalah anak ini, ya berdosalah yang menyuruhnya. Atau istri dianjurkan untuk melakukan perzinahan. Berzinalah istri, berdosalah kita. Karena kita yang menyuruhnya. Tapi kalau tak menyuruh, dia melakukan itu. Kita suami tak berdosa. Tidak berdampak. Kita suruh. Ya. 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 Enggak kena. Kenapa? Karena Bapak sudah memberikan pengajaran sama dia. Yang tak memberikan pengajaran itu sebenarnya yang kena. Makanya dakwah ini Pak, sampaikan balihul ani walau ayah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu kan ada ayat-ayat dakwah. Kita dianjurkan untuk menyampaikan. Makanya Rasulullah ketika Abu Thalib enggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya Rasulullah itu sangat kecewa istilahnya, tapi Allah ngomong, tugasmu cuma nyampaikan. Soal petunjuk, aku yang nunjuki.
Itu makanya akhirnya menurut sejarah jasad Abu Thalib itu diludahi sama Rasul. Bukan karena kebenciannya. Karena api neraka itu tak berani menyentuh ludah Rasulullah. Ludah Rasul, bukan ludah kita. Jangan silap. Jadi begitu, kalau anak kita suruh berjilbab, dia tak berjilbab juga, dia berdosa. Karena membuka auratnya. Kita orang tua tak berdosa karena kita sudah menyuruhnya. Sudah menyampaikannya, artinya lepas kewajiban kita. Tapi bukan hanya sebatas terus kita bera priori, yang penting kan lepas. Jangan. Jadi cuma apa? Udah aku sampaikan, orang itu tetap gitu. Ya udah biarin aja, orang penting udah sampaikan. Lepas awal. Jangan gitu. Kewajiban kita tetap membimbing. Terus menerus. Anak pun gitu. Cuma kenapa kalau Bapak ungkapkan itu nanti kalau di akhirat Bapak nggak dapat tuntutan. Misalnya lah anak gadis kita di perkara Tuhan. Kenapa tak pakai jilbab? Nanti kalau Bapak nggak bilangin dia ngomong, orang Bapakku nggak nyuruh. Tahulah kalau di akhirat ini masing-masing Pak. Anak ini juga bisa jebloskan kita. Kita mau masuk ke surga jadi nggak jadi karena anak merasa nggak pernah disuruh. Makanya suruh, tapi bukan sekedar nyuruh saja yang saya katakan tadi. Tetap kita bimbing dan kita arahkan. Jadi begitu Pak. Dosa istri juga kita nggak nanggung. Mana mungkin dosa istri awak nanggung. Kecuali istri yang kita suruh untuk melakukan maksiat, kita juga kena dosanya. Itu pemahamannya seperti itu. Bukan berarti kita laki-laki, bapak semuanya nanggung dosa istri, nanggung dosa anak. Awak pun nggak mau jadi laki-laki kalau ya walaupun tidak semua laki-laki, ya kan Pak, walaupun tidak semua laki-laki bersalah padamu, kan itu persoalannya kan. Jadi itulah sekedar dalam konteks jawabannya. Kalau cerita Bapak, cerita surga tadi Pak. Nah, jadi sebenarnya istilah surga itulah kehidupan setelah kehidupan nanti di akhirat. Makanya kalau kita ngaji tauhid ada bab menceritakan setelah kita bahas tentang rukun iman itu, maka kita bahas tentang alam barzah. Alam barzah itu alam setelah kematian kita. Itulah di alam barzah, alam kubur kalau istilah ngomongnya. Walaupun alam kubur ini bisa kelihatan juga kadang-kadang secara johir. Karena kemarin di Jakarta, daerah Tanah Kusir ada yang meninggal dunia, mayat A sama B, begitu dikubur, A duluan, rupanya lubangnya tempat lubang B. Sudah 1 jam dikubur, baru ketahuan ini salah lubang. Karena Tanah Kusir itu dikelola oleh Pemko, bongkar nih. Begitu dibongkar, jenazah bukan lagi tidur ngadep kiblat. Jenazah dalam keadaan kepalanya terpecah. Jadi 2 bagian, isi perutnya ini keluar semua. Permainan 1 jam di alam barzah. Itu makanya kalau kita habis tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salah. Ini ada hadis rawinya Muslim. Kemudian diambil dari kitab yang dikarang oleh tuan guru kita. Tuan Syekh Arsyad Talib Lubis. Digambarkan. Bacaan doa setelah setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca. Kayaknya kalau kita ngaji-ngaji lama pasti dapat ini Pak. Karena sekarang kan banyak begitu fil alamina innaka hamidum majid. Salam. Main potong aja. Karena sekarang anggaran banyak dipotong. Ini baca ayat-ayat ini banyak dipotong. Doa-doa pun banyak dipotong. Jadi kalau istilah orang yang mau meninggal dunia dijanjikan dia mengucap la ilaha illallah itu masuk surga, itu hadis Nabi. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dia mengucapkan statement la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Kalau Bapak tanya surga yang mana? Surga itu kan ada 8 pintunya. Kalau neraka ada 7 pintunya. Kenapa ada 7 pintunya? Karena ada potensi 7 indera kita yang menjurus ke sana. Karena ada 7 itu Pak. Mata, telinga, kemudian hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kemaluan. Itu yang selalu menjurus perbuatan dosa. Kalau surga itu 8 pintunya.
Nah kalau ditanyalah Bapak, kita ini surga yang mana? Ya tergantung amal kita. Ada orang yang suka puasa misalnya, itu pintunya ada namanya Al-Royan, orang yang suka puasa. Nanti yang suka rajin sholat duha, pintu Ad-Duha. Cuman ada surga yang seluasnya langit dan bumi, Al-Imran 133, wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dikasih sama siapa? Orang yang suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi sedekah-sedekah kita, infak-infak kita ini insya Allah ngantarkan kita ke surga yang seluas langit dan bumi. Di dunia insya Allah Pak, nggak kena musibah. Orang yang suka rajin sedekah, jauh 70 pintu bala musibah akan jauh dari dia. Misalnya Bapak sedekah tadi, lewat di depan, ditabrak motor dump truknya yang hancur total. Bapak sendiri tewas mengenai. Orang dites sama dia Pak, nggak bisa dites. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang dapat surga seluas langit dan bumi. Jadi kalau surga yang selalu kita bacakan secara umum, mudah-mudahan Bapak ini akan masuk surga. Surga Jannatun Naim misalnya. Itu untuk kelas-kelas kita. Jannatun Naim. Surga yang yang innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka sebaik-baik makhluk, tempat mereka kembali adalah surga yang di bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir ini ada sungai Laban, namanya sungai susu. Sungai susu itu saya mau mencontohkan, cuman yang nggak ada susunya. Jadi begitulah ada di situ, yang di kenikmatan yang diberikan Allah. Nah, jadi kalau kita surga yang mana tergantung amal sekarang. Insya Allah kalau Bapak ngamalkan tadi suka bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Waktu lapang sedekahnya banyak. Makanya kita ini tujuan jadi orang kaya Pak, sebenarnya bukan kita supaya senang, tidak, supaya kita bisa bantu orang lain. Makanya Abdurrahman bin Auf, saudagar yang paling kaya di Madinah oleh Rasulullah itu. Kenapa dia jadi orang kaya? Karena dia sepertiga di Madinah itu, utang-utangnya dibebaskan sama dia. Bahkan sepertiga lagi dikasih sedekah terus. Jadi begitu rupanya kalau kita mau kaya terus menerus itu karena niat kita bisa mau bantu orang lain. Di zaman Nabi Musa dia ngajukan proposal sama Nabi Musa. Ya Nabi Musa, kenapa? Doakan aku supaya jadi orang kaya, kenapa? Rupanya didoakan Nabi Musa, kau bisa jadi orang kaya cuma sebulan, kata Allah. Enggak apa-apalah. Rupanya setelah dia jadi orang kaya, terus hartanya disumbangkan. Waktu sudah lewat sebulan kok kaya terus. Bahkan sudah setahun setengah dia lapor kepada Nabi Musa. Katanya sebulan. Ini sudah setahun setengah kok aku masih kaya juga. Rupanya yang menyebabkan kaya langgengnya itu karena dia tukang berbagi dan tukang berinfak. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Di sana ada anak yatim, janda-janda kembang yang harus kita santuni satu persatu. Ini Pak. Ya, karena bukan anak yatim saja, mamanya pun perlu kita santuni. Jadi tergantung amal ibadah kita. Dan hadis itu sahih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita harus tahu isi la ilaha illallah itu supaya kita tetap istiqomah untuk mengucapkan itu. Karena ini semua ditanya tentang Tuhan ini Pak, saya katakan. Tadi kita di alam arwah, kita bersaksi akan Tuhan. Ketika kita lahir, diingatkan sama ayah kita, diajankan kita tentang ketuhanan. Supaya nggak lupa Tuhan. Dalam sholat pun kita selalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Waktu ilang ngangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena ada yang ngangkat attahiyatul udah ngangkat duluan. Attahiyatul mubarak. Enggak gitu. Illah. Mau gerak, mau diam tergantung paham. Karena ada yang Allah illallah, ada yang bergerak. Ada yang naik turun kan ada. Ada yang diem saja. Tapi jelas. Kan gitu kan. Ini tergantung pahamnya. Tergantung pahamnya.
Asal jangan paham akidah yang bertentangan itu masalah. Karena semalam saya ngajar tauhid, ada yang nanya, Ustaz, apa makna ayat apa makna ayat sumastawa alal ars? Allah bersemayam di atas aras. Ku bilang ini kita takwilkan karena yang banyak orang paham itu ditakwilkan. Kita yang paham ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah kekuasaan Allah meliputi aras. Malah dia ngomong, kalau menurut tafsir saya ini Allah duduk di aras. Allah duduk di kursi aras. Duduk seperti apa? Ya seperti kita. Terakhir ku tanya, Allah sama kursi duluan mana? Ya duluan Allah. Sebelum ada kursi duduk di mana Allah? Lah, bingung dia. Terakhir ku jawab, duduk di kepalamu itu pala aku nengoknya. Nah, itu makanya hati-hati juga tentang persoalan akidah ini. Pemahaman akidah. Cukup Pak itu ya? Insya Allah cukup. Okay. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya ditanya, saya kan sebagai yang mewakili para pemuda Ustaz. Jadi kita sebagai pemuda ini tadi Bapak tanya orang tua kita tentang keluarga ataupun tentang surga. Dan saya ingin bertanya Ustaz tentang semangat iman ini kepada para pemuda Ustaz. Karena kita tidak mengingkari ya bahwa handphone itu semua pemuda-pemuda yang memegang Pak. Jadi Ustaz, di pusat kita sana itu kan sedang gaduh gitu Ustaz. Jadi sekarang para mantan-mantan jenderal kita pun sudah diabaikan gitu. Jadi untuk menanamkan semangat jihad ini kepada para pemuda ini gimana Ustaz atau nasihatnya lah Ustaz? Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak Saudara, bagaimana sebenarnya nasib bangsa kita ini 2-30 tahun akan datang? Sebenarnya jawabannya adalah pemuda hari ini. Pemuda hari inilah yang akan memegang estafet untuk kepemimpinan 2-30 tahun akan datang. Lah kalau hari ini pemudanya hancur, maka hancurlah. Tapi kalau pemudanya hari ini baik, maka baiklah bangsa ini. Nah kalau hari ini bangsa kita, terutama di kalangan pemuda, kan selalu identik semuanya menggunakan HP. Dan HP ini informasi-informasi cukup besar adanya. Bahkan hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan, kadang-kadang bicara persoalan politik, bicara ketidakakuran orang-orang yang kita anggap adalah pemegang amanah atau yang kita sebut adalah orang-orang yang tukang mengambil kebijakan. Dalam hal ini selalu juga terbaca oleh generasi kita. Nah maka bagaimana sebenarnya sikap yang harus tertanam pada generasi itu? Lain dan tidak bukan yang saya katakan tadi. Dalam setiap apapun perbedaan itu pasti ada. Apalagi menyangkut tentang persoalan kepentingan. Ya kita bukan nggak bicara kepentingan, tapi untuk kepentingan bangsa ini. Untuk kepentingan agama kita. Asal jangan sifatnya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok dan golongan. Itu makanya nggak ada istilah orang kita sebenarnya. Si Anu itu cuma orang kita itu. Yang ini bukan orang kita itu. Nah, sehingga muncullah bentuk-bentuk yang sifatnya terjadi firqah dan perbedaan-perbedaan itu tadi. Akhirnya dengan perbedaan inilah menyebabkan kehancuran. Kita sudah banyak belajar dari sejarah bagaimana ketika mereka tidak muncul kecocokan, kesalahpahaman yang menyebabkan akhirnya mereka berpecah belah. Dengan pecah belah maka kekuatan itu tidak ada. Maka gambarkan di kalangan remaja kita, anak-anak muda kita, kalaupun mungkin melihat hal-hal seperti itu, terjadi seperti itu, katakan negara kita berajaskan demokrasi. Perbedaan pendapat semua itu diakui. Yang penting jangan saling hina-menghina, apalagi saling lemah-melemahkan. Itu ajarkan, sampaikan kepada adik-adik kita, pemuda-pemuda kita yang selalu melihat, ini bangsa ini kok seperti ini, kondisi kok seperti ini. Artinya harus diberikan pemahaman seperti itu. Supaya juga mereka itu bisa saling menghargai dan menghormati. Ketika terjadi perbedaan, dia tidak memaksakan kehendak pendapatnya yang harus diterima. Kan sama, jas musyawarah itu orang Allah aja mau ciptakan manusia ini.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikatku, aku tidak menciptakan jenis makhluk bernama manusia. Gimana pendapatmu? Malaikat kan enggak setuju. Qalu ataza'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain kau ciptakan manusia yang kerjanya cuma nanti bikin kerusakan di permukaan bumi ini, suka menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa enggak cukup kami yang selalu tasbih kepadamu? Tapi sidang paripurna itu diketok palu oleh Allah dengan menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih ngerti daripada kamu. Ajas demokrasi itu walaupun sudah ada kesimpulan tapi perlu dimusyawarahkan. Macam kita Pak mau beli kereta, kumpulkan istri, kumpulkan anak. Ini ayah mau beli kereta, menurut ibu kereta apa? Kalau kereta repo aku beli kemana? Jangan, kata istri kita. Itu membuka luka lama berdarah lagi. Kenapa begitu? Karena sebelum aku sama bapak, pacarku repo namanya, baru ketahuan. Bagaimana kalau kita beli Yamaha? Kata anak, jangan Pak. Nanti kalau kita ngebut, pakaian kita koyak-koyak. Karena komen koyak-koyak. Nah ini akhirnya dibelilah rupanya Supranya terakhir. Kan gitu istilahnya. Nah, itu ajas musyawarah. Jadi kasih tahu sama adik-adik kita, jangan terlalu memaksakan kehendak dan berpikir harus sifatnya elastis dan fleksibel. Karena Quran ini juga elastis, fleksibel. Kan gitu Pak. Nah, kadang-kadang kan orang bertanya yang logika. Kenapa orang ngambil wudhu, begitu buang angin, kan batal. Yang dibasuh kok mukanya? Kok tangannya? Kok kepalanya? Kok kakinya? Kok nggak tempat buang anginnya? Ada yang nanya gitu. Terakhir aku jawab, Bapak pernah sakit mata? Pernah. Datang ke dokter? Iya. Apanya disuntik? Pantat saya Pak, kok nggak matamu sekalian yang disuntik? Nah itu. Jadi Islam ini Pak juga bisa dilogikakan. Makanya konsep tauhid kita semua logika. Tuhan kita itu macam mana? Ada, wujud artinya ada. Adanya Allah Ta'ala berbeda dengan kita. Nggak mungkin sama. Karena nggak mungkin sama roti sama tukang rotinya. Pasti beda. Mana ada tukang roti itu sama tukang rotinya? Kan nggak pernah kita nanya, abang tukang roti ya? Kok tahu? Mukamu macam roti. Kok tahu? Nggak ada. Nah inilah konsep logika. Konsep logika. Kan gitu ya. Jadi waktu saya di Pasca Unimed gitu juga, kawan saya ada pendeta dari Papua. Kawan kuliah. Jadi dia tanya sama aku, Ustadz, Muhammad itu kan nabi, iya. Tapi dia diantemi sama orang-orang Quraisy itu, kok Tuhan diem aja ya? Terakhir aku jawab, itulah kadang-kadang Tuhan. Nabinya pun disalib, dia pun diem aja kadang-kadang. Nah, jadi artinya kita jangan sampai menyinggung orang, tapi artinya apa yang kita jawab itulah fakta. Kan gitu maksudnya. Jadi tidak mendatangkan ketersinggungan. Kupikir itu ajalah sementara jawabannya.